Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dinamika masyarakat dan kebudayaan dalam 3 tradisi. Perkenalkan, nama saya Kadik Dian Wahyuni, NIM 1801110. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja dari pengertian dinamika masyarakat. Dinamika berarti tingkah laku individu yang satu secara langsung mempengaruhi individu yang lain secara timbal balik. Dinamika menunjukkan adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain, secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Kelompok merupakan suatu unit yang terdapat lebih dari satu individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat untuk kesatuannya dengan secara dan atas dasar kesatuan persepsi Haji Smith. Selanjutnya ada dinamika masyarakat dan kebudayaan Bali dalam tradisi. Perkembangan suatu kebudayaan pada hakikatnya bersifat dinamik dan mengalami perubahan. Dinamika dan perubahan kebudayaan cenderung menunjukkan adanya keteraturan proses dan struktur. Bagaimana dinamika yang terjadi pada masyarakat dan kebudayaan Bali merupakan tujuan penulisan karya tulis ini. Dalam konteks ini, proses perkembangan dan perubahan kebudayaan Bali mengalami beberapa tahap, antara lain diawali zaman prasejarah dengan tahap zaman batu, zaman logam, dan perunggu. Berikutnya memasuki zaman sejarah dengan melewati tahap-tahap pengaruh dari kebudayaan modern. Fenomena ini menandakan bahwa hampir semua gelombang pengaruh kebudayaan luar pernah mewarnai sejarah kebudayaan Bali. Namun, di antara pengaruh kebudayaan luar itu, kontak dengan agama dan kebudayaan Hindu yang paling besar pengaruhnya kebudayaan Bali, mulai dari kontak dengan agama dan kebudayaan Hindu sekitar permulaan Tarik Masehi dan berhasil mewujudkan satu bentuk perpaduan yang utuh antara tradisi, agama, peradaban dengan kualitas nilai-nilai religi, estetika, dan solidaritas. Jadi, dinamika kebudayaan Bali yang telah menempuh perjalanan panjang dari zaman prasejarah sampai di era modern ini menampakkan karakter. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Warsini, NIM 180111007. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan dalam 3 tradisi. Contoh pertama yaitu pelaksanaan upacara Pitrayatnya. Bentuk dinamika pelaksanaan upacara Pitrayatnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu di desa Babakan tersebut berupa tata cara pelaksanaan upacara ngaben yang dulunya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, dalam arti bahwa mereka yang melaksanakan upacara ngaben dilaksanakan secara masing-masing dalam lingkungan keluarga yang memiliki sawe atau jenazah. Dengan adanya dinamika tersebut, upacara ngaben dilaksanakan secara massal. Dalam hal ini, beberapa sawe ditempatkan dalam satu tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya dilakukan ritual upakara secara umum menjadi satu, tetapi digunakan secara bersama-sama. Bentuk dinamika tersebut mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan upacara ngaben massal dibandingkan dengan pelaksanaan ngaben sebelumnya, sarana upacara berupa banten dibutuhkan lebih hemat karena satu banten digunakan secara bersama-sama. Baik, contoh selanjutnya yaitu upacara tumpak landep. Dalam lontar Canda Girama 22 mengatakan tumpak landep merupakan puja wali Batara Siwa dalam aspeknya sebagai sang yang pasupati, penguasa alam, dengan tujuan memohon ketajaman pikiran atau agar selalu kita dapat menguasai diri sendiri, pengaruh cengkrama ilusi maya. Karena itu sadhana bakti ini patut dilaksanakan dengan puja mantra sakti pasupati. Boleh saja pada hari tumpak landep umat mengupacarai motor, mobil, dan lain-lain sebagai bentuk sikap bakti, mengingat segala wujud yang terlihat di dunia ini adalah wujud yang miliknya semata. Namun ritual tersebut di hari tumpak landep adalah nilai tambahan saja. Jangan sampai perayaan tumpak landep menitik beratkan pada nilai tambahan itu, namun bermakna inti pokok dari perayaan tersebut. Yaitu sekarang contoh yang ketiga, tradisi peraren warga Pandai. Tradisi warga Pandai di Bali yaitu membuat alat-alat yang berhubungan dengan besi. Tempat pembuatannya bernama prapen. Prapen adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas, khususnya melakukan pekerjaan mengolah bahan logam
yang menghasilkan barang bernilai seni seperti keris dan gamelan. Seiring dengan perkembangan zaman, peraren tidak lagi dibuat berpatokan pada arah selatan, melainkan mengikuti kondisi tempat perkarangan seorang pandai. Peraren adalah sebuah untuk tempat perapi-apian dalam industri pandai besi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dharma Guritna, NIM 002, S1 Manajemen Reguler Pagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tradisi generasi muda dalam melestarikan budaya. Sesuai dengan definisinya, budaya merupakan sistem gagasan ide dan pola kreatif. Manusia terdapat lingkungannya, maka barang tertentu sudah kebudayaan akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Jadi, tidak ada istilah budaya yang bersifat statis dalam maksud budaya yang tetap tanpa mengalami perubahan, melainkan budaya itu bersifat dinamis yang akan mengalami perubahan secara eksistensialnya, namun perlu dipertahankan secara esensialnya. Dalam konsep pelestarian budaya, tidaklah disempitkan dalam artian bahwa budaya itu harus tetap sama dari waktu ke waktu, melainkan perlu adanya sebuah filtrasi kebudayaan. Filtrasi ini maksudnya adalah mana dalam suatu kebudayaan tersebut harus dijaga dan dipertahankan, serta mana dalam unsur kebudayaan tersebut dapat mengalami perubahan. Selanjutnya, sejalan dengan konsep tersebut, Wiana 2004 dalam tulisannya yang berjudul Bagaimana Menghayati Tuhan Melalui Budaya Agama juga menekankan bahwa di dalam ajaran Hindu terdapat konsep trikona. Dalam pelestarian budaya tersebut, trikona terdiri dari utpati atau penciptaan, siti atau pemeliharaan, dan praline atau pelebur. Dalam sistem kebudayaan, perlu menerapkan 3 unsur ini sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga eksisnya budaya Bali ke depannya. Utpati bermakna setiap orang dengan ide dan gagasan dapat membentuk sistem kebudayaan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian, siti dimaksudkan adalah suatu dapat menjalankan sistem kebudayaan tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, kebudayaan tersebut berlaku sesuai dengan keadaan masyarakat, dan bila mana masih dianggap perlu dan dapat direvitalisasi ke dalam unsur-unsur yang baru, maka sistem budaya tersebut masih tetap dapat dilanjutkan. Dan praline dalam hal ini dimaksudkan bahwa sistem budaya yang sudah tidak bisa dipertahankan dalam hal kesulitan dalam penerapannya dan mengandung unsur sensitif serta hegemoni feodalisme. Seyogyangnya perlu ditinggalkan dan dilakukan pembaharuan dengan sistem yang dapat diterima sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, Om Swastiastu. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Egri Rizky Widana, NIM 1801127 dari Manajemen Reguler Pagi. Baik, sekarang adalah perbandingan budaya zaman dulu dan zaman sekarang. Dahulu, pakaian adat masyarakat Bali tidaklah sama dengan yang dilihat sekarang. Pakaian yang digunakan oleh masyarakat Bali hanya penutup badan sederhana, baik kaum laki-laki maupun wanita. Menggunakan kemban seperti rok, wanita Bali tidak menutup bagian atas dadanya alias bertelanjang dada. Bagian rambut sangat klimis karena diolesi minyak kelapa. Beberapa kuntun bunga disematkan di rambut dan telinga. Pemandangan seperti menjadi hal wajar kala itu. Masyarakat Bali mulai mengenal pakaian setelah Bali mulai dikenal dunia sebagai tujuan destinasi wisata. Miguel Covarrubias dalam artikel yang berjudul Bali Binasa, sebuah spekulasi menjelaskan bagaimana masyarakat Bali mulai mengenal baju dan kesehariannya. Pemerintah kolonialisme Belanda di Buleleng adalah yang mengeluarkan aturan setiap wanita Bali harus menggunakan baju. Aturan tersebut dikeluarkan pada tahun 1848.
untuk memproteksi moral tentara Belanda yang bertugas di Bali. Sejak itu, istri-istri Pangeran Bali mengenakan baju yang sontak menjadi inspirasi gaya berpakaian yang pantas. 3 tahun setelah aturan tersebut dikeluarkan, tidak ada lagi wanita Bali yang keluar rumah dengan menggunakan kain atasan. Kebiasaan wanita Bali yang tidak mengenakan pakaian berakhir pada tahun 1990-an. Sekarang, wanita-wanita Bali yang tidak menutupi bagian atas dadanya dianggap sebagai orang gunung yang tidak beradab. Tanpa disadari, hal ini turut mempengaruhi kebiasaan kaum laki-laki di Bali, hingga akhirnya terciptalah pakaian adat Bali seperti yang dikenal saat ini. Baik, mungkin itu aja materi yang saya sampaikan dari saya dan teman-teman saya. Sekarang adalah penutupnya, yaitu kesimpulan. Perkembangan dan perubahan kebudayaan Bali diawali dari zaman prasejarah dengan tahap zaman batu, zaman logam, atau zaman perunggu. Berikutnya memasuki zaman sejarah dengan melewati tahap-tahap pengaruh dari kebudayaan modern. Fenomena ini menandakan bahwa hampir semua gelombang pengaruh kebudayaan luar pernah mewarnai sejarah kebudayaan Bali. Namun, di antara pengaruh kebudayaan luar itu, kontak dengan agama dan kebudayaan agama Hindu yang paling besar berpengaruhnya. Kebudayaan Bali mulai kontak dengan agama dan kebudayaan Hindu sekitar permulaan Tarik Masehi dan berhasil mewujudkan satu bentuk perpaduan yang utuh secara tradisi, agama, peradaban, dan kualitas nilai religi, estetika, dan solidaritas. Dengan demikian, dinamika kebudayaan Bali yang telah menempuh perjalanan panjang dari zaman prasejarah sampai di era modern ini menampakkan karakter yang unik. Pola kebudayaan yang unik inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya identitas manusia dan masyarakat Bali. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan, akan kami bantu dengan menjawab sebisa kami. Om Santi Santi Santi.